Halo teman-teman, Shalom, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 menjelaskan tentang struktur anatomi batang. Namun sebelum itu, saya akan membacakan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Markus Bakwan. Yang kedua, Luki Febrianto. Yang ketiga, Riki Syaputra Nari. Saya akan masuk dalam struktur anatomi batang. Dalam struktur umum anatomi batang dibagi menjadi 3. Di antaranya sebagai berikut ini. Yang pertama, epidermis. Yang kedua, korteks dan embelur korteks. Yang ketiga, sistem jaringan pembuluh. Epidermis biasanya terdiri dari satu lapisan sel yang memiliki mulut, daun atau stomata, dan rambut atau trichomata. Sel epidermis adalah sel hidup dan mampu bermitosis. Hal penting dalam upaya memperluas permukaan apabila terjadi tekanan dari dalam akibat pertumbuhan sekunder. Respon sel epidermis terhadap tekanan itu adalah dengan melebar tangensial dan membela antiklinak. Korteks dan embulur korteks. Korteks adalah kawasan di antara epidermis dan sel silinder pembuluh paling luar. Korteks batang biasanya terdiri dari parenkim yang dapat berisi kloroplas. Di tepi luar sering terdapat parenkim atau sklerenkim. Batas antara korteks dan daerah jaringan pembuluh sering tak jelas karena tidak ada endodermis. Pada batang muda, jarak atau rhinus communis, misalnya, lapisan sel korteks terdalam dapat berisi pati dan disebut seludang pati. Namun, beberapa dikotil membentuk pita Kaspari pada sel lapisan korteks paling dalam, dan beberapa tumbuhan paku menunjukkan endodermis yang jelas. Tak ada ruang antara sel di antara sel endodermis pada pita Kaspari. Suberin yang bersifat heterofot menembus dinding primer dan tak hanya melekat saja. Jadi, ada batas fisiologi antara korteks dan daerah silinder jaringan pembuluh. Embelur biasanya terdiri dari parenkim yang dapat mengandung kloroplas. Bagian tengah embelur dapat rusak di waktu pertumbuhan. Sering hal itu terjadi hanya daerah ruas, sementara di daerah buku disebut diafragma buku. Dalam embulur terdapat ruang antar sel yang mencolok besarnya. Sel-sel di bagian tepi embulur berukuran lebih kecil, tersusun kompak, daun berdaya hidup lebih lama. Oleh karena embulur juga disebut medula, maka daerah tepi dengan sel berukuran kecil dan kompak dinamakan seludang bermedula. Baik korteks maupun embulur
dapat mengandung berbagai idoblas, yaitu sel berisi kristal, benda organik lain, dan eklerit maupun letisfer. Sistem jaringan pembuluh primer atau sistem jaringan pembuluh yang terdapat dalam tumbuhan yang menghasilkan kambium pembuluh jadi, keadaannya primer, terdiri dari sejumlah berkas pembuluh yang berbeda-beda ukurannya, posisi xilem dan floem dalam berkas atau juga disebut ikatan pembuluh. Berikut struktur primer dan sekunder pada batang. Seperti gambar yang telah tertera di samping, pertumbuhan primer terdiri dari beberapa sel, yaitu epidermis, jaringan dasar, floem primer, kambium vaskuler, dan xilem primer. Kemudian pertumbuhan sekunder terdiri dari gabus, jaringan dasar, dan floem sekunder. Struktur primer batang. Pada ujung yang sedang tumbuh, tepatnya di belakang titik tumbuh, terbentuk jaringan primer. Jaringan primer tersebut terdiri atas jaringan protodermata, prokambium, dan meristem dasar. Protodermata merupakan bagian luar yang akan membentuk epidermis. Prokambium terletak di bagian tengah. Sel-selnya lebih panjang. Jaringan ini akan membentuk jaringan pembuluh atau xilem dan floem, serta kambium vaskuler. Dan meristem dasar merupakan jaringan yang akan membentuk empulur dan korteks. Kemudian struktur sekunder batang. Tumbuhan dikotil yang sudah tua selain memiliki jaringan primer juga memiliki jaringan sekunder. Kemudian yang terakhir, macam jaringan sekunder pada tumbuhan dikotil, di antaranya floem sekunder, xilem sekunder, gabus, dan kambium gabus. Floem sekunder letaknya lebih dalam dari floem primer yang dibentuk oleh kambium ke arah luar. Sedangkan xilem sekunder letak lebih ke arah luar daripada letak xilem primer. Kemudian gabus dan kambium gabus merupakan jaringan yang dibentuk oleh filogem. Gabus dan kambium gabus terdiri dari sel-sel berbentuk kotak dan bersifat impermeabel. Kemudian demikian hasil presentasi kami mengenai struktur anatomi batang. Terima kasih.